Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ya, saya Munawarah dari kelas 12G. ya, Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ali yang sudah berkenan untuk saya wawancarai ya. ini. Hmm, Sebelum saya tanya lebih lanjut tentang komunitas yang ada di sekolah ini, hmm. saya ingin tahu nih sedikit profil Bapak seperti umur, jabatan yang Bapak pegang di sekolah. Oke, terima kasih Munawaroh yang telah ya mungkin memberikan kesempatan juga sama saya tentang wawancara ini ya. Eh, Berkaitan dengan profil, ya alhamdulillah saya mengajar di SMA 1 Bati-Bati itu mulai tahun kemarin, cuma karena ada kendala saya beberapa bulan itu nggak masuk ke sini sampai 3 bulan ada kendala. Nah, berkaitan dengan umur, sudah agak tua saya sebenarnya, sudah 40 tahun. Dan kalau ngajarnya sebenarnya uh, bukan hanya di sini kemarin itu ya, sudah 13 tahun sebelumnya saya sudah mengajar di SMK Negeri 1 Kintab, menjadi honorer dan merintis di situ, dan akhirnya saya dipindahkan, ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan untuk ya mengabdi atau mengajar di SMA 1 Bati-Bati. Mungkin itu sementara. Hmm. Langsung saja ya, kita Udah. masuk ke pertanyaan seputaran tentang komunitas yang Hmm. ada di sekolah ini. Hmm. Apa sih tujuan dari dibentuknya komunitas guru yang ada di sekolah ini? Menurut Bapak nih. Sebenarnya secara alamiah sebenarnya eh, nggak terbentuk komunitas sebenarnya. Artinya guru, semua guru itu memang alamiah sebagai sebuah kumpulan yang mungkin ya non formal ya. Ada yang formal, misalkan komunitas belajar. Komunitas belajar itu antar guru-guru itu saling belajar, pelatihan berkaitan dengan media pembelajaran, berkaitan dengan rapor pendidikan. Di situ belajar bareng-bareng, namanya komunitas belajar, dan itu sudah kayaknya kalau di sini sudah terbentuk uh, di SMA 1 Bati-Bati. Menurut Bapak, apa yang menyatukan guru-guru sehingga disebut komunitas yang ada di sekolah? Yang menyatukan guru dalam komunitas itu banyak hal sebenarnya, tidak hanya pembelajaran. Waktu Yang istirahat pertama telah berakhir. emosional juga. Jadi The yang first break time is yang over. namanya satu komunitas, anggaplah satu keluarga, kita terbentuk dari sebuah Waktu emosional istirahat pertama telah berakhir. yang sama. Jadi terbentuklah The first break komunitas time secara is alamiah over. itu. Nilai apa saja yang dimiliki komunitas guru yang ada di sekolah ini? Ya tentunya karena ada komunitas yang memang alamiah itu, tentunya yang dijunjung itu sebuah apa ya, kebaikan. Tujuannya kebaikan, yang dijunjung itu nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai bagaimana kita saling membantu, saling ya merasa peduli gitu. Saatnya jam keempat dimulai. Apa saja yang berlaku di komunitas? It's time to begin the fourth lesson. Nah, banyak, termasuk komunitas belajar itu. Komunitas belajar guru-guru SMA 1 Bati itu ada beberapa pelatihan, dan kemudian belajar bareng. Kemarin saya ditunjuk itu sebagai guru model di SMA 1 Bati-Bati, dan itu mungkin dijadikan uh, percontohan nanti. Ada beberapa guru yang dijadikan model sama pengawas, itu ada 5 orang kalau nggak salah, 5 apa 4 apa 6 orang itu kalau nggak salah, dan itu kami belajar bareng-bareng, dan kemudian nanti kita diseminasi, tahu diseminasi, disebarkan atau dikasih tahu ke guru-guru yang lain.
dikasih informasi. Bentuk kerjasama apa saja sih yang sampai kesamaan yang ada di dalam komunitas? Ya kerjasamanya ya karena tugas bareng-bareng ya, tugas sebagai guru itu ya kerjasama ya saling komunikasi, saling tukar pikiran, bagaimana misalkan model pembelajarannya, sistem pembelajaran, kurikulum, metode apa yang dipakai di SMA 1 Bati-Bati. Misalkan eh, ada beberapa guru yang menggunakan metode pembelajaran project based learning atau metode ceramah, itu kan beda-beda setiap guru. Jadi itu saling diskusi bagaimana teman-teman siswa ini bisa menangkap dengan baik dan bisa uh, mencontoh dengan baik apa yang telah dicontohkan atau diajarkan oleh guru, walaupun itu metodenya berbeda-beda. Apalagi siswa SMA 1 Bati-Bati ini kan gampang pesan. Nah ya, Metode yang bahkan sudah ketinggalan zaman. nah kalau menurut saya di SMA 1 Bati-Bati itu sebenarnya mudah ya, karena ini kan saya bisa membaca anak-anak hari ini kan Gen Z, bagaimana kita mendekati atau memberikan contoh yang baik kepada teman-teman atau anak didik siswa yang ya yang kritis. Gen Z ini kan kritis, cerdas, dan apa ya, bagaimana solusi yang kita pakai agar teman-teman ini bisa menarik dan kemudian bisa belajar lebih jauh dan punya semangat atau spirit belajar yang lebih jauh di SMA 1 Bati-Bati. Nanti itu menjadi bahan diskusi kami, dan alhamdulillah karena saya ngajar kelas 10, ya saya apa ya, sudah saya lihat ada perubahan-perubahan yang signifikan lah ke saya itu. Jadi ke siswa, walaupun kalau menurut saya tidak ada gap antara saya dengan seorang siswa, namun gap itu tidak menjadi problem bagi saya untuk mengajarinya dengan baik atau memberi contoh yang baik. Kalau boleh tahu, guru-guru biasanya mengadakan rapat ini berapa sering dalam sebulan? Pastinya sebulan sekali, yang pasti sebulan sekali rapatnya. Dan selebihnya itu ada workshop, latihan ya. Ada yang dari pengawas, ada yang mendatangkan pembelajar atau yang mengajar atau tutor dari luar. Yang dibahas dalam rapat tersebut biasanya kebanyakan apa gitu, problem apa yang sering dibahas dalam rapat tersebut? Yang jelas tentang manajemen sekolah, tentang model pembelajaran, kurikulum, ya banyak hal yang berkaitan dengan, karena ini sekolah ya SMA ya, ya tentang SMA, tentang manajemen di SMA Negeri 1 Bati-Bati ini. Bagaimana cara guru-guru mengambil keputusan ketika ada perbedaan pendapat? Misalnya guru ini berpendapat ini, yang lainnya berpendapat itu. Jadi gimana nih Pak? Ya pendapat yang tentunya yang paling baik, karena namanya sesuatu itu kan namanya pendapat itu kan ada yang manfaatnya lebih besar dan dampaknya lebih besar gitu loh. Ya, ketika pertimbangan itu sudah matang bahwa manfaat yang kita usulkan atau beberapa guru usulkan itu lebih besar porsinya, maka harusnya itu yang menjadi pilihan dan menjadi keputusan bersama dari rapat-rapat itu. Menurut Bapak, tantangan terbesar yang dihadapi guru-guru di sekolah? Ya banyak hal sebenarnya, banyak hal tantangannya, terutama dari dari kondisi ya, dari siswa, dan yang jelas bukan kami menuntut ya terhadap pemerintah. Salary terhadap guru-guru, penghargaan terhadap guru-guru dari negara itu masih
terhitung minim kurang dibanding negara yang lain. Bayangkan guru dari pagi sampai sore, ada beberapa guru yang hanya gajinya kadang-kala tidak nyampe UMR atau hanya UMR. Misalkan di sampingku rumahnya jauh dan kemudian pulang sampai sore, tentunya nggak efektif. Jadi semangat untuk mengabdi itu, namanya kita punya keluarga ya, ya ya kurang akhirnya. Sama kayak saya ini kan jauh, perjalanan saya dari Kintab ke Bati-Bati itu sekitar 125-127 kilo sekali berangkat. Ketika bolak-balik otomatis sekitar 250 kilo lebih. Jadi ini kan menjadi tantangan tersendiri, walaupun misalkan ya apalagi mungkin pemasukannya minim. Panggilan Mungkin atas itu nama yang S3 persoalan Ayu inti. kelas 12A untuk mengambil titipan di depan kantor. Dari Lagi wawancara atas ini, nama saya Reski Ayu kelas 12A untuk segera mengambil titipan. apa saja yang ada di sekolah ini. Untuk panggilan seluruh Terima kasih anggota kepada musik Bapak tradisional yang untuk telah menemui Ibu Devi bersama di dan depan bersalin kantor Ya, mengambil sama-sama. kunci saya untuk fisika. wawancara. Ya, ya. Nah, akhirnya Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yes. Stop. Coba stop. Stop. Dikeluarkan escape. Escape dulu. Terus stop di bawah itu. Ya, escape. Oh, Terus kabulkan.